Assalamualaikum, selamat siang buat rekan-rekan media semuanya. Terima kasih udah hadir untuk meliput hari ini. Kami dari tim kuasa hukum dari Bung Ryan mau memberikan update kepada rekan-rekan media semuanya terkait dengan perkembangan perkara yang saat ini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Nah, kami perlu informasikan bahwa pada tanggal 1 Juni 2025, kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu yang lalu, penyidik dari Polda Metro Jaya sudah memberikan informasi kepada kami bahwa sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Di antaranya adalah Arman Maulana, Semi Simorangkir, Badai dan Aribias. Nah, kemudian penyidik dari Polda Metro Jaya memberitahukan kepada kami sudah mengirimkan surat izin kepada Presiden dan MKD untuk melakukan pemanggilan kepada saudara terlapor ADP. Nah, perkembangannya yang perlu kami update hari ini adalah kami selaku dari kuasa hukum dari Bung Ryan mendesak kepada Presiden Pak Prabowo dan mendesak juga kepada Ketua DPR RI dan MKD agar surat yang sudah dikirim oleh Polda Metro Jaya secepatnya untuk direspon. Karena ini perkara sudah menjadi atensi publik, jangan sampai ini menjadi liar kemana-mana. Bung Ryan sebagai korban sangat merasakan dampak yang luar biasa, khususnya di sosmed. Beliau diserang oleh buzzer yang followersnya 0, tapi komennya luar biasa, seolah-olah dalam hal ini Bung Ryan pelaku kriminal, padahal beliau adalah korban dalam hal ini. Jadi kami mendesak juga kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, karena beliau ini terlapor ini adalah anggota Partai Gerindra. Partai Gerindra ini adalah partai pemerintah, partai yang berkuasa, agar orang-orang seperti ini jangan dibiarkan atau jangan dilindungi. Kami minta dengan tegas juga kepada DPR RI supaya surat yang sudah dikirim oleh penyidik Polda Metro Jaya agar segera ditanggapi, diberikan izin agar terlapor ini segera dipanggil ke Polda Metro Jaya, mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah merugikan pihak klien kami. Jadi kami mohon agar desakan ini juga menjadi atensi penting, karena jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan kepada Pak Presiden juga, jangan juga masyarakat hilang kepercayaan kepada DPR RI, karena diduga jangan sampai melindungi orang-orang yang melakukan tindakan tercela atau tindak pidana yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Jadi mungkin nanti Bung Ryan sebagai korban dalam hal ini akan menyampaikan keluh kesahnya lah, atau harapannya kepada teman-teman dan khusus juga kepada Pak Presiden Prabowo dan kepada kepada Ketua DPR RI dan juga kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke, Bang Ryan, siap, Kak? Ada yang mau tanya? Oke. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir siang ini. Sorry kalau suara gua agak ini sebenarnya lagi dalam kondisi yang kurang fit, tapi harus mengupdate proses hukum yang sudah berjalan ini supaya masyarakat nggak berpikir bahwa kasus ini tuh meluap gitu aja gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Jajang dan semua Ibu Fani dan semua tim kuasa hukum HJP yang mendampingi saya, itu bahwa tanggal 2 Juni kemarin itu sudah dikirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada saya juga, kepada HJP, tim HJP, bahwa tim penyidik sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi yang disebutkan tadi itu. Ada Kang Arman, saya sekalian juga gue mau mengucapkan thank you Kang, sudah mau ikut memberikan keterangan. Sahabat gue juga Semi Simorangkir, Badai juga, Aribias juga. Pokoknya semua saksi ini yang berkaitan dengan bagaimana proses chat adanya tertulis nama Ryan Porno itu sampai saksi yang saksi aktual di acara debat di mana Dani menyebut Ryan porno by purpose itu ya.
Gitu. Jadi sebenarnya narasi yang penting begini teman-teman. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa ada imunitas untuk anggota DPR, bahwa ketika tersangkut kasus pidana itu dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan itu mesti minta izin presiden, gitu ya, sederhananya ya. Tapi ada juga undang-undang yang menyatakan bahwa itu hanya berlaku untuk undang-undang yang hukumannya itu di bawah 7 tahun ya. Iya. Gitu ya, di bawah 7 tahun. Dan yang perlu kita bold hari ini adalah sebenarnya fokus utamanya bukan di pencemaran nama baik, bukan. Karena itu ringan. 310 itu ringan ya, di bawah 7 tahun. Tapi yang paling penting adalah undang-undang yang penghinaan terhadap suku dan ras. Itu 9 tahun, which is di atas 7 tahun. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan penyidik dan apa yang dilakukan juga kita semua ini adalah itikat baik, menghormati otoritas presiden yang dalam hal ini untuk bisa memberikan restu dan memberikan izin, gitu loh. Karena kalau sampai ini dimanfaatkan oleh Dani untuk dia nggak datang, kan jadi polisi harus 2 kali kerja kan. Itu jadi lebih baik bersurat dulu ke presiden, ke DPR supaya ada blessing gitu loh. Ada izin. Tapi sebenarnya bukan izin ini yang paling utama. Yang paling utama secara fundamental datang itu Dani apa enggaknya itu kalau dia pengecut atau bukan, gitu. Jadi kalau saya lihat apa yang berkembang selalu mengatakan bahwa Dani itu dekat dengan kekuasaan, punya imunitas, gitu ya. Dan citra yang sedang dia bangun hari ini juga dia kan foto-fotonya sama pejabat-pejabat lah, gitu. Buat kami itu sorry ya, buat kami itu nggak laku lah, nggak laku. Saya percaya juga Partai Gerindra, partai penguasa hari ini, Bapak Presiden, kemudian petinggi-petinggi DPR, Ketua DPR dalam hal ini, Ibu Puan juga, yakin tidak akan melindungi orang yang berkaitan dengan mereka yang sedang tersangkut kasus hukum, kasus pidana yang tidak ringan, penghinaan terhadap suku dan ras. Gitu teman-teman. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa masalah ini tidak meluap. Dan kami juga secara langsung mengucapkan terima kasih buat pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik-penyidik di Polda yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan luar biasa gitu. Karena saya yakin juga mereka tahu bahwa ini bukan kasus yang ringan gitu. Kan teman-teman tahu ya. Gitu ya bagaimana sebuah proses hukum itu harus berjalan. Jadi intinya selain mendesak juga dalam tanda kutip mendesak Bapak Presiden, Ketua DPR, Ketua MKD untuk memberikan izin, saya juga mendesak Ahmad Dhani untuk ketika ada surat pemanggilan, jangan lari. Jangan lari. Jangan jadi pengecut seperti yang sudah-sudah gitu. Jadi semua ini berawal dari beliau kan selalu bilang kemarin itu awal-awal statement bilang bahwa kalau misalnya memang menurut Raini melanggar hukum, lapor aja. Kita jalani prosesnya gitu. Jadi teman-teman beritakan juga hal yang di bold juga narasi yang penting ya, bahwa ini kasus penghinaan terhadap suku dan ras yang tuntutan hukumannya itu di atas 7 tahun, yang adalah 9 tahun. Gitu. Kira-kira. Tapi memang kalau dari segi yuridis memang sudah ada permintaan maaf Ya. presiden Ya. dari Dani gitu kan. Kalau misalnya ada nggak sih protes dari ketua adat Pono sendiri yang ada di NTT seperti itu menuntut hal yang sama? Nggak ada permintaan maaf, nggak ada. Apa yang dilakukan Dani doorstop di pintu MKD itu bukan permintaan maaf karena dia merasa bersalah, bukan. Itu permintaan maaf yang terjadi karena ketaatan dia kepada MKD, kepada sanksi MKD. Itu sekali lagi saya harus ulang. Permintaan maaf yang sejati itu datang dari rasa bersalah, datang dari rasa bahwa oke, gue sudah melakukan kesalahan.